bukan hanya di pabrik-pabrik, juga masuk ke perumahan-perumahan, kami konsolidasikan teman-teman buruh di perumahan. Dan pada saat podcast yang lalu saya menyampaikan, mengkonsolidasi buruh pada saat pileg itu lebih sulit daripada pilkada. Oh, Karena kalau pilkada mendorongnya ke 1-2 orang, tapi kalau pileg kita mendorongnya kan dari 18 partai, berarti lebih dari 800 caleg. 200 Saya caleg. sampaikan, saya akan jamin suara partai buruh yang kemarin pileg 67.000, di pilkada ini saya jamin 5 kali lipat. Saya bilang. 5 kali lipat. Untuk strateginya gimana sih Bang? Kita pengen tahu nih untuk di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Barat ya. Apakah menggunakan strategi yang sama atau memang melihat karakteristik di tiap-tiap daerah di mana partai buruh mengusung calon kepala daerah? Kembali lagi di Pilkada Show Urban JTV at Polaks Mall Cikarang. Kita akan membahas setelah Pilkada kemarin, kita akan membahas perjalanan politik terutama di Kabupaten Bekasi dan wilayah Jawa Barat pada umumnya bersama Bang Suparno, Ketua Exco Partai Buruh Jawa Barat. Selamat sore Bang. Sore, Bang. Apa kabar? Baik, Bang. Habis Pilkada sibuk apa nih? Ini sekarang lagi sibuk upah, Bang. Oh, sibuk upah Bang? Upah di kabupaten kota maupun upah di Jawa Barat. Tanggal 18 Desember besok terakhir. 18 Desember penentuannya ya. Sebelum kita mulai podcast ini, mohon dukungannya untuk agar Urban JTV dan urbanjabar.com menjanjikan konten berkualitas dengan follow medsos kita dan subscribe YouTube kita. Kita akan bahas tentang partai buruh yang memanfaatkan momentum dengan baik di pilkada ini Bang ya. Betul. Di Jawa Barat terutama nih. Ada berapa banyak sih Bang usungan partai buruh di Jawa Barat dari 26 atau 27 kota kabupaten ya? Iya. Yang berhasil naik ke kursi pemerintahan? Jadi kemarin Partai Buruh ngusung di 24 kabupaten kota, dan yang menang kita usung ada di 12, 13 plus gubernur. Plus gubernur. Jadi 12 kabupaten kota yang diusung oleh Partai Buruh dan 1 gubernur. Jadi 13 kita menang di Jawa Barat. Dan itu ya upaya teman-teman bagaimana melakukan diskusi-diskusi dengan calon dan sebagainya untuk penjajakan, dan ya alhamdulillah dari partai yang baru ikut pemilu kita bisa jadi pengusung, dan dari 27 kabupaten kota kita bisa 12 jadi yang kita usung menang. Itu Bang. Di Jawa Barat kan paling ya cuma dapat kursi di Bekasi aja Iya, Bang, ya, betul, Kabupaten Bekasi ya. Tapi bagaimana Partai Buruh bisa menjadi partai yang meyakinkan bagi calon kepala daerah kemarin Bang untuk usungan ya? Iya. Itu kan otomatis harus punya kepastian perolehan suara kan? Iya betul. Itu gimana Bang kemarin? Ya kalau dibilang Partai Buruh orang menyebutnya ego, ya kita ego. Tapi ego bukan berarti egois tanpa dasar, karena kita ego karena memang Bekasi ini adalah basisnya kaum buruh, ya, sehingga kami meskipun 2 kursi, siapapun yang melobi kami dalam hal koalisi, kami menyodorkan wakil. Dan jaminannya adalah Partai Buruh akan menyolidkan kaum buruh, melipat gandakan dari suara pileg ke suara pilkada. Nah itu kemarin garansi-garansi yang kita sampaikan kepada calon maupun calon bupati maupun kepada partai-partai yang akan berkoalisi dengan Partai Buruh, itu Pak. Jadi mereka yakin dengan dukungan dari Partai Buruh gitu ya Bang ya? Nah betul, meskipun kemarin hampir-hampir Partai Buruh itu nggak dapat calon bupati, karena semua sudah ngeplot ya kan, tapi alhamdulillah memang mungkin ini adalah jalan Tuhan, bahwa dimulai dari Kabupaten Bekasi, pergerakan buruh dimulai dari Kabupaten Bekasi, berdirinya Partai Buruh dan dapat kursi, dan juga dimulai dari Bekasi juga Partai Buruh hanya 2 kursi tapi bisa mendorong wakil bupati dan menang. Dan menang. Ya. Itu Untuk Pak. kali pertama ikut pilkada ya. Betul, dan pertama kali Partai Buruh ikut pemilu. Benar. Karena kemarin banyak yang meragukan Partai Buruh gitu ya, cuma 2 kursi kok udah berani-beraninya ngusung calon wakil bupati gitu Iya, kan. betul. Tapi semua itu terjawabkan sekarang Bang ya. Terjawab karena kami selalu berbasis bahwa kami tidak akan terlampau euforia dalam arti di medsos segala macam kami adalah buruh yang
Nah, kami tunjukkan dengan gerakan-gerakan dan kinerja di bawah. Kami sosialisasi sampai grassroots, bukan hanya di pabrik-pabrik, juga masuk ke perumahan-perumahan, kami konsolidasikan teman-teman buruh di perumahan. Dan pada saat podcast yang lalu saya menyampaikan, mengkonsolidasi buruh pada saat pileg itu lebih sulit daripada pilkada. Karena kalau pilkada mendorongnya ke 1-2 orang, tapi kalau pileg kita mendorongnya kan dari 18 partai, berarti lebih dari 800 caleg yang berkancah di Kabupaten Bekasi, sehingga buruh potensi pecahnya sangat tinggi. Dan kemarin kami yakinkan kepada calon bupati, termasuk calon bupati 03, Pak Bang Ade Kunang, kita sampaikan saya akan jamin suara partai buruh yang kemarin pileg 67.000, di pilkada ini saya jamin 5 kali lipat. 5 kali lipat. Dan terbukti Bang, di basis buruh semuanya menang 03. Betul. Di basis buruh itu di Kabupaten Bekasi ada 9 kecamatan. 9 kecamatan. Dari mulai Cibarusah, Setu, Serang Baru, Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Cikarang Barat, Tambun Selatan, Karangbahagia. Itu basis-basis perumahan buruh, setiap TPS-nya hampir semua menang. Hampir semua menang. Ya. Untuk strateginya gimana sih Bang, kita pengen tahu nih untuk di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Barat ya. Apakah menggunakan strategi yang sama atau memang melihat karakteristik di tiap-tiap daerah di mana partai buruh mengusung calon kepala daerah? Setiap daerah punya karakter sendiri-sendiri Bang, karena di Jawa Barat ini ada wilayah Pantura, ada wilayah tengah itu wilayah industri, ada selatan itu wilayah tentang pertanian, itu ada sebagian wilayah selatan kelautan gitu kan. Nah, dan budayanya pun ternyata dari 27 kabupaten kota itu masing-masing. Nah, paling antik adalah yang perkotaan seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, karena sudah kegeser ke Betawi-Tawian tuh. Kalau yang lain kan masih ke Sunda-Sundaan tuh. Sehingga banyak contoh di daerah Subang. Subang itu masih mayoritas kita masuk dengan bahasa Indonesia itu masih asing. Jadi di sana itu masih identik bagaimana bahasa Sunda itu masih kental. Sehingga teman-teman lebih banyak teman-teman pribumi yang kita suruh sosialisasi di kalangan teman-teman keluarga buruh dan sebagainya. Ini yang kita lakukan, jadi pemetaan kultur budaya di setiap masing-masing kabupaten kota. Itu Bang yang kita lakukan. Hasilnya efektif ya Bang? Sangat efektif, dan kami juga dukung Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Di data kami, di semua kabupaten kota yang basis buruh, ada kurang lebih 14 kabupaten kota di Jawa Barat ini, semua data kita menang untuk Kang Deddy Mulyadi. Berarti memang sesuai dengan yang diharapkan ya. Alhamdulillah Bang, sesuai. Tadi kan 14 kota kabupaten basis buruh dan dapat 12 ya Bang ya. Dapat 12. Cuma 2 yang lewat gitu berarti. 2 yang lewat. Mana aja itu Bang kalau boleh tahu Bang? Yang dapat itu dari mulai Subang, Purwakarta, Kerawang kita lepas Kerawang. Kita kalah di Kerawang. Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Depok, Cianjur, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, sampai Sukabumi kita menang. Sukabumi juga sampai selatan. Kabupaten Bandung, Kota Bandung kita menang. Termasuk secara umum gubernurnya menang ya Bang? Iya, termasuk secara umum gubernurnya menang mutlak, Kang Deddy Mulyadi. Nah, di Kabupaten Bekasi ini kan kemarin Paslon 03 ini cukup tidak Bang ya, dianggap kuda hitam gitu. Iya. Survei yang kita dapatkan, data redaksi itu selalu yang unggul kalau nggak 01, 02. Iya. 03 selalu dibuncit Bang. Pernah ada satu survei mungkin yang diedarkan secara internal, tapi kita dapat gitu 03 ada posisi kedua. Tapi lagi-lagi yang nomor 1 ya di antara dua itu. Dan akhirnya pas pilkada penghitungan suara secara mengejutkan 03 yang mendominasi. Itu gimana Bang? Partai Buruh strategi di Kabupaten Bekasi. Nah gini Bang, kami juga tentang sosialisasi 2 calon sangat apresiasi terhadap partai buruh yang militannya. Mohon maaf lebih-lebih dari partai-partai yang lain tentang militansi di bawah. Nah kita juga tidak hanya berbasis militan, tetapi juga harus berbasis data. Maka kami menanyakan kepada calon, data apa yang harus kita pakai? Apakah kita menggunakan survei atau apa? Nah beliau menyampaikan kita pakainya checker. Awal saya juga nggak paham checker itu apa, ya kan? Setahu saya yang namanya pemilu itu ya survei kan, gitu kan. Tinggal kita ambil survei yang paling objektif mana, gitu kan? Survei apa? Nah, ternyata beliau menjelaskan tentang kinerja checker segala macam. Menurut pemikiran saya sebagai pimpinan Partai Buruh, ini sangat logis apa yang dilakukan oleh checker ini. Diam-diam kerjanya silent, tapi hasil
hasil apa yang menjadi data checker ini menjadi valid. Oh iya. Dan fakta bisa kita buktikan, survei-survei lembaga survei yang ada bisa kita patahin dengan hal itu. Iya, Jadi bukan berarti asal kita sosialisasi, asal berbasis militansi, karena politik tetap harus berbasis data. basis data. Gitu, Bang. Jadi datanya itu datang dari checker itu, Bang? Dari checker. Checker. Jadi setiap 2 minggu sekali checker melaporkan tentang kondisi wilayah sampai di tingkat RT RW seluruh kabupaten. seluruh kabupaten. Itu menggunakan 2 tim, timnya calon bupati sama timnya calon wakil. wakil bupati. Karena kemarin saya sampaikan podcast pertama kita belah yang 8 kecamatan adalah tugasnya wakil, 15 tugasnya calon bupati. Di situ bagi tugasnya. Bagi tugas, sama-sama menggunakan checker. Checker. Dan saya kalau ditanya checkernya siapa, saya juga nggak tahu. Ini unik ya, karena hasil survei semua salah semua gitu Bang ya. Bahkan dari lembaga-lembaga yang kita bisa bilang kredibel gitu kan. Ini kalah sama checker ini Bang. Kalah sama checker. Checker itu bisa dijelaskan lebih lanjut ya Bang sih. Mungkin Jadi, ini kita baru dengar ya Bang. Kemarin saya tanya apa sih tugas checker pada calon-calon kita, terutama Pak Wakil. Tugas checker itu bagaimana seperti lembaga survei. Jadi awal melakukan survei di wilayah mana, misalkan 8 kecamatan dilakukan survei. Mana-mana yang lemah disampaikan kepada Pak Wakil sebagai orang yang meminta jasa checker. Dan di situ, habis itu checker itu tugasnya juga bagaimana biar wilayah yang lemah ini harus diapain biar kuat. Dia ngasih masukan. Dia ngasih masukan, ini harus ini apa kulturnya begini, apa masyarakatnya potensinya begini sehingga calon itu bisa apa yang harus dilakukan oleh calon di wilayah tersebut untuk menaikkan lagi elektabilitasnya. Nah itu mohon maaf bedanya checker sama hasil survei. Kalau survei kan hanya mensurvei sampaikan selesai. Iya, persentase. Iya betul. Dan hasil checker terakhir sebelum pemungutan suara menyebutkan 03 unggul. 03 unggul di 8 kecamatan yang dilakukan timnya wakil maupun di 15 kecamatan yang dilakukan oleh timnya calon bupati. Tim calon bupati. Makanya kita sangat pede, Partai Buruh pun akhirnya semakin kencang juga dalam hal gerak di lapangannya karena berdasarkan hasil informasi dari kedua belah pihak calon wakil maupun calon bupati kita dua-duanya unggul. Oh iya. Itu Bang. Dari Dan situ. alhamdulillah fakta yang ada memang unggul beneran. Tapi sama nggak sama hasil yang sekarang Bang? Mirip Bang. 3-2-1 gitu. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Jadi apa kita udah hitung 01 itu setiap TPS paling kisaran di 30-40 suara dan faktanya seperti Iya. itu. Nggak ada yang melejit tinggi, nggak ada. Bahkan ada di satu TPS yang 0 gitu. 0 ada di daerah Tambun. Bisa 0. Ya, nol. Di Cikarang Selatan, di Tambun juga ada yang begitu ya. Artinya checker ini mungkin apa ya, sampelnya bisa lebih banyak dari Lebih banyak. survei ya Bang ya? Iya. Kalau survei kan kemarin kita lihat ada 1.200, 2.000 gitu kan, ini bisa lebih banyak artinya ya. Cuman kan kalau jasa checker itu atau orang yang kita minta untuk melakukan survei manual itu kan dari sisi pembiayaan pasti lebih besar karena kita naruh banyak orang. Iya. Dan kerjanya juga dalam tempo waktu tertentu Tempo gitu ya. tertentu, jadi nggak sekali jalan selesai. Nah kemarin Bang kita balik lagi ke pilkada, dari mulai pengawalan, sosialisasi kita lihat kan program Sasapa ini berjalan intensif ya Bang ya. Iya betul. Di depan pabrik pagi-pagi langsung bagi-bagi selembaran, sore-sore. Nah, itu gimana Bang kemarin Ya gini Bang, pergerakannya? itu ternyata kan awal-awal kita melakukan gerakan itu masih ada sebagian teman-teman buruh ini yang belum tahu siapa yang harus kita pilih pada saat pilkada nanti. Oh gitu Bang? Iya, karena kan tidak semua kaum buruh ini juga bergaul tentang politik kan. Akhirnya dengan kita melakukan Sasapa, kita melakukan salah satu, akhirnya ya oh ternyata ini calonnya dari Partai Buruh. Dan kita penjelasan untuk pilkada ini lebih konkret dan lebih enak karena kita sebagai pengusung dan wakil itu adalah anggota Partai Buruh. Itu lebih konkret, beda dengan pileg. Ini teman, ini saudara dan sebagainya alasannya. Kepecah ini sore. Pecah, kalau ini luar biasa bulat. Dan alhamdulillah Bang, dari kemarin pilkada itu dari semua sisi kita bisa militan sampai termasuk saksi. Itu kita luar biasa. Kita yang awalnya saksi itu hanya kewajiban Partai Buruh itu hanya 8 kecamatan.
akhirnya kita sampai di 16 kecamatan saksi dari Saksi partai buruh. Ya, belum lagi saksi-saksi yang diambil dari saksi utama oleh partai koalisi kita, ya kan? Itu ternyata ngambil juga saksi dari teman-teman buruh, dan total saksi dari kami, dari partai buruh itu dari 4.236, itu saksi dari partai buruh itu hampir kurang lebih 3.000. Itu saksi dalam maupun saksi luar. Luar. Ya. Itulah juga yang jadi faktor suaranya tetap stabil ya Bang ya? Stabil, betul. Perolehan Jadi suaranya. kita update datanya jadi cepat. Hmm, Jadi datang C-Plano langsung foto langsung kirim dulu, Iya. sebelum nunggu C hasilnya. Jadi C-Planonya dulu foto kirim, jadi kita langsung bisa. Jadi langsung rekap saat itu juga. Iya, saya rekap. Makanya jam 20 langsung Sudah kita konferensi sudah pers tahu, ya. iya. Langsung Dan udah tahu boleh dicek hasilnya. dan hasilnya mirip kan. Artinya mirip itu karena ada margin error yang 46%, ini 45,7%-an. Selisih 0,03 wajar. Kecil banget ya. Iya, gitu. Itu Bang. Luar biasa. Partai Buruh ini baru ikut pemilu tapi udah punya wakil bupati nih Bang. Nah nanti mungkin udah ada obrolan belum Bang lebih lanjut dengan Pak calon bupati dan wakil bupati kan udah dipastikan terpilih ya Bang ya. Mungkin apa nanti harapan berikutnya Partai Buruh kepada mereka? Nah, sebelum saya menyampaikan hal itu Bang, bahwa kami bisa menunjukkan di basis-basis buruh di Kabupaten Bekasi, menurut data kami itu suara partai buruh, suara kaum buruh yang mengusung wakil dan bupati di 2024 ini hampir kurang lebih 363.000. Artinya 50% Artinya lebih 50% lebih dari perolehan suara 03 ya. itu support dari bagaimana militansi kaum buruh di Kabupaten Bekasi. Berarti itu tadi Abang membuktikan bahwa ingin dapat 5 kali lipat dari Betul, pileg kemarin. maka tadi saya sampaikan bahwa 67.000 akan kita gandakan jadi 5. Dan kita bisa realisasi, kita berdasarkan data kita, tabulasi kita di 9 kecamatan basis buruh, dari 23 kecamatan, di 9 kecamatan itu 363.000. Itu suara murni di basis-basis kantong-kantong buruh di perumahan-perumahan. Jadi kita nggak ambil data yang di luar perumahan. Gitu. Artinya itu salah satu bentuk evaluasi pileg kemarin ya Bang ya? Ya betul. Dimana bisa dibilang nggak sesuai ekspektasi ya Bang ya, kan? iya. Target di kabupaten dapat 78 ya, akhirnya cuma dapat 2. Disitulah akhirnya konsolidasi lagi teman-teman. Nah iya, jadi ke depan saya rasa teman-teman akan semakin sadar politik bahwa kalau kita bersatu, kita menyatukan pilihan, maka kita akan punya keterwakilan pada saat di pemerintahan maupun di DPR. Nah ini tinggal nanti 5 tahun ke depan pembuktian. Kalau kita bisa buktikan ke depan, calon wakil kita sekarang jadi wakil bupati, tinggal nunggu pelantikan, karena gugatan sampai hari ini kita nggak dengar. Kabupaten Bekasi ada gugatan nggak dengar, karena kan batas gugatannya itu hari kemarin tuh, harusnya sudah batas gugatan, tapi sampai hari ini nggak ada gugatan di Kabupaten Bekasi, artinya sudah fix, tinggal nunggu pengumuman penetapan, habis itu Februari pelantikan. Nah pas sebelum pelantikan kita akan diskusikan tentang 5 tahun ke depan apa yang akan dilakukan kebijakan-kebijakan terhadap kaum buruh, karena kita nggak mau bohongin buruh nih. Karena ini taruhannya kalau sampai bupati dan wakil bupati ke depan 5 tahun ke depan kesejahteraan kaum buruh di Bekasi tidak difikirkan, maka jangan pernah berharap 2029 kita akan menang lagi. Termasuk partai buruh, termasuk calon wakil bupati dan bupati yang sekarang kita usung, pasti kecewanya mendalam. Maka mensiasati hal itu yang tadi Abang sampaikan atau tanyakan, apa yang akan dilakukan besok Januari kita sudah mulai, kita bentuk tim partai koalisi maupun tim relawan berdiskusi tentang percepatan pembangunan. Jadi sebelum dilantik kita sudah diskusi mulai Januari besok percepatan pembangunan Kabupaten Bekasi, termasuk di dalamnya adalah pembangunan buruh. Pembangunan buruh itu ya dari segi fasilitas-fasilitas, kita cek semua perda-perda yang ada di Kabupaten Bekasi, perda tentang perkim, pembangunan segala macam, termasuk perda perburuhan. Mana-mana yang perlu dibuatkan peraturan bupati kita akan cross check bareng-bareng. Yang selama ini pembangunan macet, yang selama ini kesejahteraan buruh berhenti, itu biar kita sumbatan-sumbatan itu biar bisa lancar lagi. Bisa lancar lagi. Nah, itu Bang, itu yang akan kita lakukan mulai bulan Januari besok.
Termasuk fakta integritas ketika deklarasi di hotel itu waktu itu Prime Prime Biz. Biz, Iya, kan ada tuh apa perjanjian mengusahakan ya pembangunan hubungan apa pengadilan hubungan industrial Pengadilan ya. hubungan industrial. 5 tahun itu Iya. bisa terwujud Bang kira-kira. Kalau saya yakin terwujud karena sekarang data tentang apa berkas-berkas tentang PHI di Kabupaten Bekasi sudah sampai ke Sekretariat Negara. Artinya Kabupaten Bekasi sudah siap menyediakan lahan, untuk Mahkamah Agung sudah berkasnya sudah tuntas. Sekarang posisi berkas ada di Sekretariat Negara. Tinggal nanti kita lobby-lobby di tingkat nasional agar disetujui Sekretariat Negara ngeluarin sebuah surat agar di sini memang direalisasi PHI. Jadi mudah-mudahan sebelum 5 tahun sudah selesai tuh PHI. Sudah selesai ya. Ada berapa sih Bang poin kemarin fakta integritas terhadap Pak Dr. Banyak Bang, terutama tentang Perda 04 2016 itu terutama. Yang apa tuh? Yang tentang ketenaga kerjaan sampai hari ini peraturan bupatinya belum satu pun dibuat dari 2016. Udah berapa tahun berarti? Udah 8 tahun. 8 tahun nggak ada yang bikin. Nggak ada yang mikirin, padahal di sini basis buruh. Nah, ini yang kita akan konsentrasi betul untuk bagaimana ke depan itu Perda itu harus ada perbubnya. Karena banyak mengatur. Kan kita fakta integritas itu salah satunya mengambil dari isi-isi Perda. Misal contoh tentang pribumi harus bisa bekerja di Kabupaten Bekasi. Nah, ini fakta yang ada sekarang ini pribumi sangat sulit sekali kerja di basis-basis industri seperti di kawasan-kawasan industri sangat sulit. Iya. Nah, kalau toh bisa, mohon maaf banyak oknum-oknum yang memanfaatkan akhirnya bayar. Mau kerja jual kambing, mau kerja jual entok untuk bekerja. Padahal teman-teman pribumi atau masyarakat pribumi ini adalah yang dibutuhkan adalah perlindungan. Bagaimana orang asli lahir di Bekasi, nenek moyangnya orang Bekasi, tapi kerja sulit. Nah, ini kita akan konsen. Yang keduanya tentang outsourcing magang. Itu kan kita akan konsen betul ya pembatasan. Termasuk job fair. Job fair kenapa? Job fair yang selama ini adalah dimanfaatkan oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab ngumpulin lamaran dari calon-calon pekerja, dipintain duit, ditaruh ke disnaker, gambling. Nanti bayarnya kalau sudah tanda tangan kontrak. Misal contoh kita ngirim 50, nanti yang lulus 5, lumayan dapat 5 orang. Oh jadi panitia job fair gitu? Yang selama ini terjadi kan gitu. Disnaker itu kan ngambil apa calon-calon pekerja itu lamaran ya? Iya, lamaran itu dari 1 titik orang. Nah, nanti kita akan usulkan kepada Pak Wakil karena sampai terakhir kemarin salah satu tugas Pak Wakil di dinas itu kan ada pendidikan, tenaga kerjaan sama kesehatan. Nanti kita akan kasih masukan bahwa job fair itu adalah kita seperti open table. Jadi HRD perusahaan kita akan undang. Harusnya seperti itu ya Bang? Iya, jadi ada stand perusahaan-perusahaan mana, jadi calon-calon pekerja itu datang langsung. Jadi dia menaruh lamaran langsung Sendiri ke perusahaan. Nanti tesnya bukan melalui disnaker, tapi sesuai standar daripada perusahaan itu masing-masing. Sehingga nanti pemerintah bisa memberikan bahwa sekian persen harus ngambil warga pribumi. Silakan nanti masing-masing perusahaan itulah siapa yang harus diambil. Jadi bukan diintervensi. Nah, kita akan membuat bahwa job fair itu ya benar-benar fair. Sesuai namanya. Bukan job fair hanya sekedar menggugurkan kewajiban seolah-olah ada job fair, tapi ternyata itu menampung dari BLK. Yang BLK kalau beneran bertanggung jawab gratis buat masyarakat nggak masalah. Iya, ujung-ujungnya banyak oknum BLK, oknum itu saya katakan, itu yang selalu dimintain duit. Nah, ini yang akan kita, yang satu lagi tentang LPK Bang. Ini banyak sekali LPK dalam oknum-oknum LPK itu dalam hal penerimaan pekerja untuk disalurkan ke perusahaan itu perjanjiannya tidak boleh berserikat. Ini lagi tren ini di Bekasi. Hak asasi berarti Bang. Iya, itu bukan hak asasi lagi, itu udah pidana. Undang-Undang 21 2000 tentang serikat pekerja menghalang-halangi warga negara untuk berserikat pidana. Nanti berarti LPK itu membuat surat gitu Bang? Ya, tidak nanti boleh? kita akan membuat surat dalam perjanjian setiap pekerja yang lewat LPK itu disuruh tanda tangan, tidak bergabung dengan serikat pekerja. Ini sudah ada beberapa bukti di perusahaan. Kita masih sedang kumpulkan bukti-bukti di beberapa perusahaan nanti
pemerintah harus care terhadap itu. Karena care-nya apa? Karena itu kebebasan berserikat harus kita lindungi total di Kabupaten Bekasi. Maka kita akan verifikasi LPK yang terdaftar di pemerintahan itu mana aja. Ya. Nanti setelah kita data, ini betul nggak ini ada perjanjian ini? Kalau memang betul ada itu, pecat LPK, perizinannya cabut. Oh iya. Kalau enggak ya kita pidanain. Iya. Nah itu Bang, karena ini luar biasa di Kabupaten Bekasi ini mayoritas buruh, tapi persoalannya sangat kompleks. Nah ini kita akan urai satu-satu. Saya yakin selama 5 tahun bisa selesai saya asal nanti dari DPRD-nya juga komit. Kan ini ada 2 lembaga, iya. Eksekutifnya komit tapi diganjel mulu sama DPRD. legislatif ya nanti persoalan. Maka langkah yang kami lakukan, karena kami 2 baju, satu baju partai buruh, yang keduanya aktivis buruh. Jadi siapapun yang nanti akan mengganggu program untuk kemasyarakatan di Kabupaten Bekasi, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan kaum buruh di Kabupaten Bekasi, pasti saya demo. Pasti saya demo. Artinya masih ada demonstrasi ya Bang? Masih ada. Jika siapapun yang mau menggagalkan tentang kesejahteraan masyarakat dan program-program kesejahteraan masyarakat dan kaum buruh, pasti. Termasuk, mohon maaf nih, kalau sampai calon-calon ini sendiri nggak komit. Dan saya pastikan, saya pimpinan buruh di Jawa Barat, pimpinan buruh di Kabupaten Bekasi, kalau calon bupati dan wakil bupati tinggal nunggu pelantikan ke depan nggak komit terhadap kaum buruh, saya demo rumahnya udah titik. Jadi saya nggak akan demo ke Pemda. Langsung ke rumah. Ke rumahnya saya akan datang ke rumahnya Pak Wakil, saya akan datang ke rumahnya Pak Bupati. Kita akan bareng-bareng dengan buruh. Saya lepas baju partai buruh. Soalnya saya aktivis buruh, saya punya kewajiban untuk mensejahterakan kaum buruh di Kabupaten Bekasi. Kalau saya demo ke Pemda bisa kabur. Demo ke rumahnya. Begitu Bang. Jadi saya selalu ekstrim karena memang selama ini saya dididik dalam berserikat itu ekstrim. Jadi kalau bahasa Belanda itu happy, very happy koloso. Jadi kalau jadi aktivis harus berani rempet bahaya. Jadi pinggir jurang gitu. Iya, jadi kita nggak hanya sekedar jalan normal aja. Nah itu Bang yang kita lakukan. Artinya walaupun menang gitu ya Bang, punya wakil, punya kepala daerah, itu beban juga ya bagi partai buruh. Benar Bang. Kita kalah diolok-olok, basis buruh kenapa bisa kalah? Kita menang punya beban, tapi lebih baik punya beban. Sehingga prinsip hidup itu kan jangan pernah kita dalam posisi nyaman. Carilah tempat-tempat yang tidak nyaman terus. Jadi tambah beban kita, tambah beban lagi, semakin akan kita semakin dewasa dan kita semakin cepat cerdas dalam mensikapi kehidupan. Itu prinsip saya memimpin buruh selama 20 tahun Pak. Jadi saya selalu memasukkan diri saya ke tempat-tempat yang nggak nyaman. Dikala saya memimpin di tingkat perusahaan sudah nyaman, saya naik ke pimpinan cabang, cari tantangan lagi. Di pimpinan cabang sudah nyaman, saya lari ke provinsi, ngurusin 27 kabupaten kota. Nah itu prinsip saya dalam mimpin, dan termasuk dalam politik pun ya gitu, cari terus tempat yang tidak nyaman. Maka dikala banyak beban, banyak pikiran, maka bagi saya akan semakin cerdas saya. Kalau saya ditempatkan yang nyaman-nyaman terus, otak saya nggak bisa kerja Bang, ya gitu-gitu aja kapasitasnya. Artinya ditempa keadaan gitu Bang. Iya betul. Jadi bisa berkembang gitu. Berkembang. Jadi partai buruh nanti tetap tidak akan kehilangan kritisnya Bang ya. Tetap akan mengawal meskipun bisa dibilang jadi partai penguasa nih di Kabupaten Bekasi. Isu-isu ketenagakerjaan juga bakal diangkat secara masif ya Bang ya. Nih, seperti tadi LPK, terus masalah sumber daya manusia, job fair itu ada banyak pasti PR ya. Dan kita memang sudah bikin tabulasi Bang, PR masyarakat Bekasi ini selain pembangunan apa aja sih yang diperlukan. Ternyata memang fakta yang ada, rating pertama itu adalah tentang lowongan pekerjaan. Oh itu yang rating paling dibutuhkan di Kabupaten Informasi Bekasi. Pasar kerja yang ada di Snaker gimana sekarang menurut Abang? Gak efektif Bang. Kan dia bikin Instagram, bikin aplikasi. Gak efektif, sampai hari ini gak efektif. Jadi akhirnya orang nggak berani ke situ karena di Snaker, mohon maaf, ngambilnya adalah dari BUMDes, dari Karang Taruna, dari BLK, dari LPK, dia ngambil lamaran di situ baru dites. Dan kita yang nggak tahu adalah proses pelamar atau pencari kerja ke LPK, ke BUMDes ini apa? Sampai dia bisa ke sana. Iya, murni tidak menggunakan biaya, itu yang kita nggak tahu. Di Snaker saya yakin nggak ada tentang biaya. Dia hanya memfasilitasi bagaimana rakyat bisa kerja di Bekasi.
Tapi prosesnya ini yang mau kita putus mata rantai itu tuh. Mungkin ini banyak yang dengar, besok saya dimusuhin nggak apa-apa. Kan itu kan. Emang harus banyak yang tahu Dimusuhin Bang, karena demi Kabupaten Bekasi yang lebih baik. Iya, nggak masalah. Bagi saya itulah hidup tantangan. Saya duduk, saya juga meninggal, saya berjuang buat masyarakat Bekasi pun nantinya juga meninggal juga. Jadi saya udah nggak peduli Bang. Jadi itu prinsip saya 20 tahun di Serikat gitu. Dikala saya untuk kebenaran, saya akan tabrak terus. Siapapun yang ngalangin tabrak terus, saya nggak peduli lagi. Karena ini udah deg-degan LPK Bang. Karena buakalan kita rapihin. Ya kan, LPK Tinggal yang menunggu betul-betul waktu pengen aja. bantu masyarakat, yang betul-betul masyarakat Kabupaten Bekasi difasilitasi bisa kerja, kita akan support. Tapi LPK yang hanya mencari keuntungan dari masyarakat Bekasi, orang miskin, akan kita minta kepada eksekutif untuk ditegasin. Minimal izinnya dibekukan dulu, itu kan? Kenapa? Tujuan kita adalah untuk masyarakat. Itu tuh yang jadi prinsip kita. Maka nanti akan banyak terjadi kontroversi, banyak akan terjadi orang yang tidak suka dengan kami. Enggak masalah bagi kami. Kami bukan pengen populis, tapi kami pengen betul-betul murni ke masyarakat. Itu, Bang. Ada juga LPK itu ya Bang ya, di salah satu sekolah ya, yang buka rekrutan ya. Buka rekrutan dari luar Bekasi juga ada ya, bukan alumni gitu ya. Nah itu ada Bang. Banyak. Dari satu sekolah ya, dia jadi buka LPK tapi buka lowongannya buat umum. Jadi gini Bang, misal contoh nih Bekasi nih fenomena yang LPK atau BLK itu ya? LPK. LPK ya. Jadi apa HRD misalnya HRD dalam satu perusahaan, dia berasal dari Purworejo. Nah dia itu bukanya di sana, Buka lowongannya. buka lowongannya di Purworejo karena HRD-nya dari Purworejo. Dulu di perusahaan saya HRD-nya dari Solo, buka lowongannya di Solo. Nah inilah yang membuat akhirnya apa? Kedaerahan yang ada di Kabupaten Bekasi ini nggak jalan. Dan di Perda 04 sudah diatur minim-minimnya 20% itu harus warga pribumi. Itu kan? Nah ini kan harus, kalau sudah ada perbubnya tentang hal tersebut, maka perusahaan akan mikir, kalau Anda tidak bisa menerima warga pribumi Kabupaten Bekasi sebagai pekerja 20% dari total pekerja Anda, ya, minim-minimnya 10% masuk ke situ, maka izin Anda kan, siupnya segala macam bisa dipersoalkan. Dibekukan. Nah, kan itu tuh Bang, fasilitas umum minimal. Kalau Pol PP itu kan dari situ kan teguran 1, teguran 2, fasilitas umum dulu, air, listrik, itu kan haknya kabupaten. Betul. Untuk membuka fasilitas umum. Nah, Itu ini saya rasa akan efektif. Pabrik di Bekasi, aktivitas di Bekasi, tapi Iya. pekerjanya bukan. Iya. Ya meskipun kalau orang Bekasi semua nggak akan cukup Iya. orangnya gitu kan, karena di sini ada 12.000 perusahaan lebih di Kabupaten Bekasi. Perusahaan kan alasannya katanya skill issue Bang, maksudnya nggak sesuai kualifikasi kita tuh. Itu gimana Bang Enggak. jawabnya? Jadi kita nanti juga akan memberikan edukasi, saran saya melalui kepala-kepala desa, melalui kecamatan-kecamatan memberi edukasi warga pribumi asli. Yang terkadang ini mohon maaf ini fakta yang kita alamin di pabrik-pabrik keluhan daripada manajemen itu. Dikala ada perlu dikit libur, Oh, perlu iya, dikit iya. cuti, nah perlu dikit. Nah beda kalau perantauan, bahasa dari beberapa perusahaan itu menyampaikan kan dia jauh, jadi ada saudaranya nikah apa segala macam, nggak mungkin pulang kampung kan. Oh iya. Nah kalau itu kendala-kendala itu kan harus juga diberikan edukasi kepada masyarakat Bekasi bahwa perusahaan itu profit oriented, ya kan, bukan sosial gitu kan. Nggak bisa serta-merta ada keperluan dikit-dikit nggak masuk kerja. Nah ini keluhan-keluhan itu yang akan kita cari jalan di situ ya, keluarnya. banyak. Iya, keluhannya di situ, bukan Kalau- tentang skill. Bukan keterampilan berarti. Bukan skill. Maksudnya kan kalau di Bekasi ini masih ada budaya apa kalau hajatan tetangga ikut bantu itu libur. Iya libur. Nah itu kan masih budaya itu loh. Sama aja kita di kampung lah. iya, Sama kan. Kita misalnya di kampung. Kakak saya lah contoh di kampung. Dia kerja di bengkel. Asal sebelahnya ada hajatan masih libur. Karena bantu Karena rewangan. bantu kan gitu kan Bang. Iya. Nah ini yang harus pola pikir itu. Di sini kan perusahaannya bukan perusahaan pribumi semua. Artinya di sini banyak PMA. Yang PMA itu nggak pernah peduli kamu berasal dari mana. Yang penting kamu nggak masuk ya kamu ngerugiin saya. Oh, iya. Nah ini nih yang harus diberikan edukasi melalui perangkat-perangkat desa untuk ke masyarakatnya. Bahwa kalau nanti sudah bekerja ya jangan mempermalukan pribumi Bekasi gitu kan. Setelah bekerja bentar-bentar libur, bentar-bentar cuti.
Ya akhirnya perusahaan kan males juga nerimanya. Nah itu Bang kendala-kendala. Kebanyakan apa izin akhirnya kena SP Betul. gitu. Karena kalau skill lulusan yang namanya lulusan SMA mau warga pribumi mau perantauan pasti sama skillnya. Bersaing lah. Bersaing mau SMK ya sama. Jadi nggak ada tentang skill warga pribumi lebih rendah nggak ada. Tapi tentang yang tadi apa budaya-budaya tentang libur pada saat ada perlu itu yang masih. Berarti persoalannya kultural malah. Bukan soal keterampilan. Iya. ya. Dan ini fakta Dia yang unik juga ya, Bang. fakta-fakta yang saya kadang diskusi sama HRD perusahaan itu termasuk HRD perusahaan saya sendiri. Oh, Kendala-kendalanya itu. Jadi perusahaan manajemen Indonesia dituntut PMA, kan contoh perusahaan saya Jepang. Itu Jepang kan tentang kedisiplinan. oh, Kalau sebentar-sebentar nggak masuk, maka kan hitungannya per menit untuk menghasilkan produk dari satu orang itu. dari satu orang. Sehingga kalau satu orang nggak masuk akan kerugian berapa juta per hari. Nah itu kan yang dihitung betul dalam perusahaan. Kalau dalam perusahaan itu ada man hours, jadi produk per menitnya itu ada berapa itu kan bisa dihitung. Ya, menarik sekali nih isu ketenaga kerjaan yang dibahas. Partai Buruh emang ngelotok banget ya Bang, emang paham banget soal ketenaga kerjaan Bang. Sebelumnya kita mau ngucapin selamat Bang, Partai Buruh udah berhasil mengantarkan Wakil Bupati Bekasi dan Bupatinya menjadi kepala daerah. Dan mungkin ada satu kata Bang untuk penutup Bang kepada teman-teman buruh nih. Nextnya apa nih setelah terpilih gitu kan? Jadi baik, terima kasih kepada pemirsa semua yang nonton dalam TV JTV ini, bahwa saya sebagai Ketua Partai Buruh mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bekasi yang telah berpartisipasi tentang Pilkada 2024-2029 dan calon yang kami usung dari Partai Buruh nomor urut 03, adik Kuswara Kunang dan Dr. Asep Surya Atmaja memenangkan dalam kontestasi Pilkada ini. Sekali lagi saya terima kasih kepada masyarakat dan khususnya kepada kaum buruh yang telah militan, yang telah bekerja keras dalam memenangkan Pilkada di 2024 ini. Ke depan kita bersama-sama kita kawal tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru mulai Februari pasca pelantikan. Kita akan kawal terus selama 5 tahun ke depan tentang kebijakan terhadap masyarakat kecil maupun terhadap kaum buruh. Kalau terhadap pengusaha udahlah mereka yang pikirin, tapi terhadap masyarakat kecil dan kaum buruh, saya sebagai Ketua Partai Buruh saya akan konsentrasi betul. Prinsip utamanya, Anda sudah diusung dari Partai Buruh, sudah menang melalui Partai Buruh, harus pro terhadap kaum buruh dan masyarakat kecil. Kalau tidak, maka kami pasti akan lakukan aksi besar-besaran di rumah Bupati dan Wakil Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Pardo telah hadir di podcast kita. Ya, nanti kita ngobrol lain soal ketenaga kerjaan tadi ya. Banyak isu soalnya. Ya, siap. Kita, Partai Buruh akan terus mengawal pemerintahan Adik Kuswara dan Dr. Asep. Dan terima kasih telah hadir Bang. Sampai ketemu lagi di sesi podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.